Saat dunia membara oleh konflik dan kebencian, saat langit dipenuhi suara dentuman, dan tanah basah oleh air mata, kita bertanya dalam hati, haruskah aku ikut marah? Haruskah aku takut? Haruskah aku membenci? Konflik Iran dan Israel, seperti banyak perang lainnya, mengungkap sisi paling gelap dari umat manusia. Tapi, di tengah kekacauan itu, apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia biasa? Stoikisme, filsafat kuno dari Yunani, mungkin tidak bisa menghentikan perang, tapi ia bisa mengajarkan kita cara menjaga kedamaian batin, bahkan saat dunia di luar kehilangan akal sehatnya. Stoikisme adalah filosofi hidup. Ia bukan tentang menyangkal emosi, tapi tentang mengendalikan cara kita merespons dunia. Kata kunci dalam stoikisme adalah ini: kita tidak mengontrol apa yang terjadi, tapi kita mengontrol cara kita meresponsnya. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang menyakiti kita, tapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Jadi ketika kita melihat berita, mendengar kabar duka, atau merasakan dunia mulai berguncang, stoikisme mengajak kita untuk menarik napas dan bertanya, apa yang benar-benar bisa aku kendalikan saat ini? Hari ini, dunia sedang tidak baik-baik saja. Konflik Iran dan Israel, ketegangan antar negara, perang informasi, semua membuat kita lelah. Lelah secara mental, emosional, dan spiritual. Banyak dari kita merasa marah, bingung, bahkan muak. Kita ingin melakukan sesuatu, tapi merasa terlalu kecil. Lalu stoikisme datang dan berkata, fokuslah pada wilayah kendalimu. Jangan habiskan jiwamu untuk hal yang tak bisa kau ubah. Kita tidak bisa mengendalikan keputusan para pemimpin dunia, tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadap kabar buruk. Kita bisa menjaga hati agar tidak terbakar kebencian. Kita bisa tetap manusiawi. Seorang stoik sejati tidak pasif, tapi ia juga tidak reaktif. Ia tidak terpancing setiap kali dunia mengguncang. Ia berdiri teguh, seperti batu di tengah ombak. Marcus Aurelius menulis, kau memiliki kekuatan untuk tidak memiliki opini. Tak ada yang memaksamu untuk bereaksi. Saat media menyajikan ketakutan demi ketakutan, kita bisa memilih, apakah kita mau ikut tenggelam dalam kebencian, atau tetap sadar, tenang, dan penuh belas kasih. Sebagai individu, kita mungkin tidak bisa menghentikan perang. Tapi kita bisa menjaga diri dan keluarga agar tetap damai, tidak menyebarkan kebencian atau hoaks, mendoakan mereka yang menjadi korban, dan menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Bahkan dalam diam, kita bisa berkontribusi. Dengan tidak menambah kekacauan, itu pun sudah bentuk kekuatan. Stoikisme tidak mengubah dunia luar, tapi ia mengubah dunia dalam. Dan itu sudah lebih dari cukup. Jika kau ingin dunia menjadi lebih baik, mulailah dari jiwamu sendiri. Saat dunia membara, tetaplah tenang. Saat orang saling membenci, tetaplah berbelas kasih. Saat kamu tak tahu harus apa, cukup duduk tenang dan sadar bahwa kamu masih bisa memilih. Karena pada akhirnya, seperti kata para Stoik, tak ada yang benar-benar membuat kita menderita, kecuali pikiran kita sendiri. Terima kasih telah mendengarkan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe.